geologi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Ade, sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah keilmuan kita. Sekali lagi saya khususkan kepada para mahasiswa PEP ya, banyak bertanya, apalagi ini kan dosen kita sendiri dan pengalaman beliau itu sangat-sangat banyak sekali. Saya yakin sangat-sangat banyak sekali. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Saudari Fasya Zahra dari Program Studi Teknologi Geologi sebagai moderator. Kepada Saudari Fasya Zahra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Triani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fasya Zahra, mahasiswi Prodi Teknologi Geologi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Saya diberikan mandat oleh himpunan menjadi moderator pada webinar kali ini dengan topik From the 1115 Tambora Eruption to a Global Climate Change. Sebelumnya, saya akan membacakan aturan sesi tanya-jawab yang akan diadakan setelah pemaparan dari narasumber. Yang pertama, audiens dimohon mempersiapkan pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Yang kedua, panitia akan memilih pertanyaan yang nantinya akan dibacakan oleh saya sendiri selaku moderator. Pada pagi yang cerah ini, saya akan memperkenalkan kepada audiens narasumber yang Masya Allah ilmunya sangat luar biasa untuk mengisi materi pada pagi kali ini, yaitu ada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Jumarma Wirakusuma, Diplom in Seismik. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik sekali. Oh, Alhamdulillah. Berikut akan saya bacakan CV dari Bapak Dr. Insinyur Ahmad Jumarma Wirakusuma, Diplom in Seismik. Beliau menempuh pendidikan S1 Geologi Berikut adalah CV dari Bapak Dr. Insinyur Ahmad Jumarma Wirakusuma, Diplom in Seismik. Katanya terkendala sinyal nih moderatornya nih Fasya. Ada yang bisa nge-backup yang sinyalnya bagus mungkin membacakan dulu. Gimana Fasya? Terkendala sinyal kamu ya? Suaranya belum ada Fasya. Itu terkendala sinyal. Mungkin Triani. Ayumi mungkin bisa bacakan ya, karena Ayumi yang share screen. Baik, saya akan membacakan CV dari Bapak Dr. Insinyur Ahmad Jumarma Wirakusuma, Diplom in Seismik. Beliau lahir di Bandung 1 Januari 1954. Riwayat pendidikan, Institut Teknologi Bandung, Sarjana Geologi, lulus tahun 1979. International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Diplom in Seismology, tahun 1983 di Tsubaka, Jepang. Selanjutnya ada di Victoria University Wellington, PhD bidang gunung api, lulus tahun 1991, Wellington, New Zealand. Riwayat pekerjaan, pada tahun 1980 hingga 2004, mulai bekerja pada Direktorat Vulkanologi. Pada tahun 1999 hingga 2004, bekerja di Direktur Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
2001 hingga 2004 sebagai Direktur Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2004 hingga 2008, Kepala Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, tahun 2008 hingga 2012, Kepala Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, pada tahun 2012 hingga 2019, yaitu sebagai dosen di Politeknik Energi dan Mineral atau PEM Akamigas, Badan Pengembangan SDM, Kementerian ESDM. Selanjutnya, pada tahun 2019 hingga sekarang, yaitu sebagai dosen di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Badan Pengembangan SDM, Kementerian ESDM. Adapun pengalaman organisasinya yaitu pada tahun 2008 hingga 2013 sebagai Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau IAGI, Pemda Jawa Barat dan Banten, 2019 hingga sekarang penasehat di IAGI, Pemda Jabar dan Banten, dan penasehat di Masyarakat Geowisata Indonesia atau MAGI. Mohon maaf, tadi saya terkendala jaringan. Baik, langsung saja kepada Bapak Ahmad Oke, saya persilakan untuk memaparkan materinya. terima kasih moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sharing dulu ya sebentar. Sudah ada barangkali? Belum? Sudah Pak Ade, sudah terlihat. Kita perbesar aja dulu ini ya. Ya. Pertama minta maaf, mohon maaf tadi agak lambat karena memang urusan teknik ini masuk ada kendala error di antara hubungan WA dengan komputer saya. Jadi sekarang judulnya adalah ini mohon maaf ini dengan bahasa Inggris ya tanggung disebut bahasa Inggris saja tapi dibicarakan di dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah From the 1815 Tambora Eruption to a Global Climate Change. A 3 years bad environment took place on Earth within the 19th century. Jadi memang merubah iklim di dunia ya secara global, dan kemudian akibatnya itu adalah selama 3 tahun lingkungannya di lingkungan seluruh dunia sepanjang data yang kita ambil itu terjadi di dunia pada abad ke-19. Jadi tahun 1816, 1817 dan 1818 gitu ya. Letusannya sendiri 1815. Jadi pengaruhnya setahun setelah 1815 baru terasa di dunia. Oke, kita lanjutkan. Kenapa ini penting dipresentasikan pada saat-saat ini ya? Pertama, bahwa kita ini sedang memperingati, ada baiknya memperingati hari meletusnya Gunung Tambora, yaitu 10 April sebetulnya, tapi berlangsung sampai 17 April 1815. Ya, meskipun awal-awalnya itu sebagai pembukanya itu tanggal 5 sebetulnya, 5 April 1815 waktu itu. Nah, tetapi yang paling utama, letusan utama itu 10 sampai 17. Kemudian yang kedua, kenapa penting? Itu adalah memperingati bahwa besok itu adalah hari ulang tahun atau hari bumi sedunia internasional. Jadi sebutnya World Earth Day, tanggal 22. Ya, itu mungkin penting juga. Terus kemudian yang ketiga itu adalah memperingati yang kebetulan nih bahwa ada organisasi profesi di Indonesia tentang geologi, jadi Asosiasi Ahli Geologi Indonesia disebut atau disingkat jadi IAGI. Nah, itu ulang tahunnya adalah 13 April. Jadi tahun ini itu adalah yang ke-61 nih, yang ke-61. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan IAGI membuka
sesuatu dalam rangka ulang tahun ke-61. Dan kemudian yang kenapa penting begini, kita perlu memitigasi ini. Jadi 13% dari gunung-gunung api aktif di seluruh dunia itu terdapat di Indonesia. Bayangkan, 127 gunung api aktif terdapat di Indonesia. Itu yang aktif, 127. Artinya itu adalah yang negara paling kaya akan gunung api aktif di Indonesia. Ya, jadi itu sebabnya barangkali banyak sekali ahli-ahli gunung api atau vulkanologis dari seluruh dunia sering datang ke Indonesia untuk mempelajari gunung api di Indonesia. Yang memang tentunya gunung api di seluruh dunia itu bermacam-macam. Nah, salah satunya itu adalah di Indonesia ini, macam-macamnya begitu. Oke, kita masuk ke intinya sekarang. Jadi intinya, isinya itu pertama, bab pertama itu adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua kita buka data geologinya dari Tambora, Gunung Tambora. Kemudian yang ketiga, seberapa besar sih sebetulnya letusan Tambora 1815 itu? Kemudian apa impact-nya, apa dampaknya dari letusan Tambora 1815 kepada dunia, kemanapun. Kemudian yang kelima, kita mencoba bagaimana memitigasi letusan erupsi atau erupsi gunung api Tambora yang seperti itu 1815 ke depan. Seandainya ini terjadi lagi. Dan yang keenam, konklusi atau kesimpulan. Kita masuk ke yang pertama, introduksi atau pendahuluan. Jadi pertama, bahwa mau tidak mau, senang atau tidak senang, bahwa Indonesia ini ada di bagian daripada Ring of Fire in Pacific Region, gitu ya. Cincin api katanya, cincin api di negara wilayah Pasifik ya, Pasifik. Nah, Indonesia itu tadi saya sebut 127 gunung api aktif ya. Nah, yang dari 127 itu 18 diantaranya itu adalah menghasilkan atau hasil erupsinya itu menghasilkan kaldera, yaitu 18 biji, 18 buah dari 127. Artinya kaldera itu adalah jadi suatu lubang bekas letusan yang besar sekali, artinya pernah meletusnya luar biasa besar sekali. Yang diameter lubangnya itu adalah di atas 2 km. Nah gitu. Nah, ada 18 yang seperti begitu di Indonesia. Nah, kemudian sekarang dihubungkan dengan kehidupan manusia nih, sejarah kehidupan manusia. Nah, dari 18 itu baru ada 3 data yang banyak gitu ya, yang lengkap gunung api di Indonesia yang memperlihatkan letusan-letusan yang katastrofik itu, yang sangat-sangat besar maksudnya, letusan sangat besar itu yang telah dilihat sedikit dari data-data yang ada yang ketemu sudah. Tambora, jadi pertama itu adalah dari yang paling muda itu Krakatau. Krakatau itu 1883. 1883. Nah, ini banyak saksi yang melihat bahwa letusan Krakatau yang meletus dahsyat dan kemudian juga berpengaruh kepada dunia. Meskipun begitu, orang-orang di seluruh dunia tahu bahwa beberapa akibat yang ada di mana-mana di seluruh dunia itu sebetulnya itu adalah akibat dari letusan Gunung Krakatau. Nah, itu berjalan dari diketahuinya oleh seluruh manusia di seluruh ahli terutama itu dari 0 tahun sampai ke 4 tahun lah ceritanya begitu. Udah 4 tahun itu sudah lengkap semua. Oh gitu ya, berarti betul-betul yakin bahwa Krakatau itu menghasilkan seperti itu gitu. Menghasilkan keadaan seperti itu. Seperti macam-macam ya. Ada gelap terus dunia di beberapa bagian dunia gelap terus kemudian yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Tambora ini. Tambora meletus 1815, jadi lebih tua lagi ya, sekitar 68 tahun sebelum Krakatau meletus 1963. Kemudian satu lagi adalah Rinjani. Nah, Rinjani itu baru diketemukan kemarin 2019 bahwa diyakini bahwa dia itu ternyata meletusnya tahun 1257, menghasilkan kaldera juga. Diameternya adalah 12 km ya, 12 km. Sedangkan Tambora diameter lubangnya itu 7 km. Jadi besar 7 km ya. Nanti ada gambarnya.
Sampai dengan sekarang bahwa Tambora, beberapa ahli gunung api menyebutkan di dunia ini bahwa Tambora ini termasuk yang terhebat gitu ya, terhebat. Meskipun ada yang hebat lagi itu adalah Santorini, Toba juga termasuk yang lebih hebat gitu ya. Akan tetapi data-data yang dari sejak meletus sampai kepada dampak-dampaknya itu diketahui dengan jelas dan apa yang terjadi di dunia. Nah, itu yang lengkapnya itu adalah 3 di Indonesia sekarang itu. Tambora, Krakatau, dan Rinjani. Jadi pada tahun 1815 nih, yang tahu tuh ya di Sumbawa, Bali, Lombok, itu aja ya. Oh, Tambora meletus katanya begitu ya. Tetapi di luar Indonesia nggak ada yang tahu bahwa Tambora meletus gitu ya. Meskipun sebetulnya waktu meletus itu dentumannya itu kedengaran sampai ke Bengkulu ya di Sumatera. Kemudian juga sampai ke Makassar, terus juga sampai ke Maluku Utara. Cuma yang paling banyak itu adalah ke Bengkulu ke arah barat karena memang kebetulan anginnya waktu itu sedang bertiup ke arah barat. Jadi di luar Indonesia belum banyak tahu gitu ya. Nah, nanti saya cerita kenapa jadi sampai ke situ. Nah, kemudian makanya itu adalah Tambora yang meletus 1915 yang menghasilkan nanti itu banyak korbannya. Ini adalah satu contoh gunung api yang mungkin yang aktif akan tetapi juga itu adalah gunung api yang pernah meletus besar yang bisa dipelajari gitu, untuk mitigasi ke arah depan. Mitigasi. Lokasinya di Sumbawa di Nusa Tenggara Barat ya, di Indonesia. Ini dia yang saya maksud dengan Ring of Pacific, Ring of Fire. Jadi ini di sini adalah jalur magma semuanya ke sini. Jadi dimulai dari Selandia Baru, terus negara-negara Pasifik di sebelah sini nih, ada Samoa, ada macam-macam ada di sini. Terus ini Indonesia agak lebar di sini. Terus berlanjut kepada Filipina, Jepang, kemudian ke Rusia, terus ke Kanada, Amerika bagian utara, sampai ke Amerika bagian selatan. Ini nyambung semua jalur-jalur magma yang ada di sini dan banyak membentuk gunung api dan sebagian daripada mereka adalah gunung api yang aktif. Ini yang disebut sebagai Ring of Fire. Dan Indonesia adalah pas di daerah sini yang itu adalah merupakan dari bagian barat dari Ring of Fire itu. Kita lanjut. Nah, tujuannya itu ya kita presentasi ini jadi seberapa besar sih sebetulnya besarnya letusan itu dan kemudian apa efeknya dan seberapa besar efeknya gitu kepada dunia. Dan kemudian kalau begitu ya mitigasi yang pantas itu seperti apa gitu ya. Untuk kalau misalnya Tambora aktif lagi di depan. Meskipun ini tidak gampang. Oke, kita lanjutkan sekarang. Oke, inilah dia Tambora. Jadi Tambora itu, saya ambil ini dari Google ya, dari Google. Kemudian ini pandangan burung ini. Ini besar sekali. Ini laut, ini pantai begitu. Ini ke sebelah sana, ke sebelah timur sana. Di sini Sumbawa masih ada Dompu, Bima, Sumbawa di sini. Terus kemudian, nah yang ini itulah yang Gunung Tambora yang tadinya tuh dia tuh melengkung naik ke sini sekitar 4.000 meter lah gitu ya tingginya itu. Nah kemudian ini dibongkar oleh satu letusan 1815 sehingga bentuknya menjadi ada semacam mangkok seperti begini dan diameternya itu dari sini ke sini itu adalah 7 km. Itu dia. Kita lanjut. Kalau dilihat dari pantai selatan dari di Sumbawa tadi itu pandangan ke arah Gunung Tambora ya seperti begini. Ini jauh ya karena memang ini gunung besar. Kalau pandangan dari selatan ya seperti begini. Jadi ininya agak datar sini. Sebetulnya ini adalah kalau di rekonstruksi itu begini bentuknya dulunya itu. Nah, yang sebelah sini itu hilang gitu. Hilang sehingga menjadi ditambah ada lubangnya. Lanjut. Lokasinya seperti ini. Ini Indonesia, Sumbawa atau Nusa Tenggara Barat ada di sini, kemudian ini adalah Sumbawa, dan Sumbawa ini ada teluk besar
Dan ini kalau diperbesar gambarnya adalah seperti ini. Lubangnya seperti ini, kaldera itu. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang kita masuk ke data geologinya. Saya akan coba secepat mungkin supaya secepat mungkin tapi agak lengkap gitu ya. Para penelitian-penelitian ini di sini itu diawali dengan tentunya data geologi. Data geologi di sini ada pemetaan geologi memang itu dilakukan oleh ada beberapa nanti saya sebutkan di sini dengan menggunakan ya ini metode vulkanostratigrafi. Kemudian juga sesudah itu peta geologi ini itu akan sangat penting kepada bagaimana terbentuk itu gunungnya di sini dan juga kemudian ini sebagai dasar kalau kita membuat satu peta kawasan rawan bencana dari Gunung Tambora ini. Dan di samping itu kita juga perlu mengumpulkan data informasi dari seluruh dunia yang berkaitan dengan letusan 1815 dari Tambora ini. Nah, jadi kemudian sudah itu tentu kita harus mengamati atau mengobservasi si gunung itu dengan baik. Ada pos observasinya di situ. Jadi kalau secara dari ya foto udara, Landsat, kelihatan sekali jelas di sini peta apa namanya ini besarnya. Kalderanya di sini, terus ini semuanya jadi merah dan itu kebanyakan ini produk letusan dari 1815 kan yang merah-merah ini dan sampai ke pantai. Cuma ini terbagi ada yang disebut dengan namanya piroklastik aliran atau bahasa sananya tuh pyroclastic flow deposits gitu sebagai produk dari sini. Kemudian ada juga namanya piroklastik jatuhan. Jadi piroklastik jatuhan itu piroklastik yang disemburkan ke atas vertikal dan kemudian jatuh lagi seperti berdasarkan gravitasi dan jatuh lagi seperti apa namanya hujan. Nah, tapi kalau aliran itu adalah sudah dijatuhkan itu mengalir dengan sangat temperatur yang sangat panas itu 600 sampai 800 derajat Celcius berjalan dan kemudian sehingga di jalan itu mengalami ada letupan-letupan sekunder itu yang membuat bahwa dia itu menjadi bergeraknya dengan cepat karena memang dia ada letusan sekunder. Kemudian kita lanjut dengan gambar yang lain. Inilah dia hasil peta geologi yang dipetakan oleh di sini adalah Kartadinata, Mulyana, Krisnawati dan Hairani. Itu pada tahun 2008 sudah dipetakan. Kita beruntung sekali sudah dipetakan geologi di sini. Nah, sehingga kalau misalnya di sini ada apa namanya ini Pekat, namanya Kampung Pekat ya. Di sini ada Kampung Sanggar, ada Kampung ya. Yang kemudian ini ada namanya Kerajaan Tambora juga. Nah, sehingga yang di sini itu batu-batu yang tua dan juga batuan-batuan atau endapan yang muda. Jadi 1815 tadi. Nah, sesudah letusan itu kemudian sesudah diletuskan 1815, nah kemudian akhirnya di sini di dasar kawah, dasar kaldera, di situ terbentuk satu namanya kubah lava. Kubah lava. Kalau di namanya itu Dora Apitoi. Nah, ini juga penting Dora Apitoi dilihat batunya secara geologi, secara geokimia. Dia tuh kandungan magmanya seperti apa, tujuannya ke situ. Kalau misalnya dan itu nanti akan dihubungkan dengan perkembangan kandungan magma dari waktu ke waktu karena itu berkaitan dengan kalau dia itu berkembang untuk meletus lagi dengan sebesar itu. Kalau letusan yang kecil-kecil ya sudah nggak apa-apa di sini terhalang di sini. Tapi kalau letus yang besar yang luar biasa itu nanti akan seberapa tinggi itu letusan dan seberapa besar volume yang dilontarkan itu akan ada hitungan, hasil hitungan. Oke, kita lanjut. Salah satu dari hasil letusan atau erupsi Tambora 1815 ini hasilnya seperti begini. Ini batuan yang lamanya bentuk soil. Kalau di geologi soil itu adalah sebagai pelapukan dari batuan gitu ya. Nah, sedangkan yang ini dari sini ke sini itu berlapis-lapis dan itu rupanya
ada terbentuk dari sejak 5 April ya waktu itu. Nah, bahkan sebelum 5 April itu ada tumbuhan kecil-kecil yang menghasilkan yang endapan-endapan sini. 10 April yang paling besar yang utama adalah 10 April 11 ya, 10 sampai 11 betulnya. 11 ini yang paling tebal. Tapi ini pun adalah di pinggir ya. Kalau di bagian puncak di Tambora, tentu endapan ini tidak setepis begini, ini cuma 1 cm, 1 meter ini. Cuma 1 meter. Tapi ini di pantai yang jauh, sudah jauh, 37 km dari puncak. Nah, ini yang disebut sebagai endapan piroklastik aliran. Ini piroklastik flow, tapi diawali dengan ada 3 sebetulnya piroklastik surge, tapi ini teknis sekali. Barangkali saya sebut piroklastik aliran saja sudah di sini. Nah, di samping itu di sini tuh ada balok-balok rumah gitu ya, balok-balok rumah terdahulu, carbonized beam di sini, sehingga itu banyak menyapu daerah-daerah yang di atas, kemudian kayunya umumnya dari kayu, rumah-rumah di sana dulunya itu dari kayu sebelum 1815. Nah, kalau ini digambarkan secara geologi atau secara skala ya sketsa gitu ya, seperti begini. Ini kan ini. Jadi ini adalah yang disebut hasil dari peta geologi. Ini untuk yang hasil letusan saja. Yang putih-putih ini adalah yang jatuhan, endapan piroklastik jatuhan, sedangkan yang ini adalah piroklastik, yang coklat ini adalah piroklastik aliran. Nah, jadi ini jauh sekali. Ini kan di sini saja masih tebal gitu ya, masih tebal. Di sini juga masih tebal si piroklastik aliran itu. Padahal ini jauh. Dari sini ke sini itu 37 km ya, dari sini ke sini. 37 km. Nah, tapi sampai sini. Hanya memang khusus untuk yang di pekat sini tidak rusak oleh piroklastik aliran dan tidak ada terkubur di piroklastik aliran. Nah, tapi sesudah itu datang ada angin kencang dan panas gitu ya. Yang itu yang menghancurkan rumah-rumah yang ada di situ. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, khusus untuk yang jatuhan, tapi yang sampai ke abu, dan sebutnya ashfall, yang abu. Nah, itu karena dia itu ringan dan kecil-kecil, ini tertiup dan kebetulan ke arah barat anginnya waktu itu, sehingga kebanyakan endapan-endapan itu ke arah barat, sehingga sampai ke Jawa, sampai juga Kalimantan. Memang di situ sampai ke situ. Nah, ada lagi nanti, jadi ada 3 macam nanti hasil batuan yang dilontarkan itu. Di pertama ada piroklastik flow yang di sekitar sini saja. Kemudian piroklastik jatuhan yang sampai ke jauh sampai ke Jawa. Nah, tetapi ada lagi satu lagi adalah yang disebut aerosol. Aerosol. Jadi aerosol itu sangat halus, debu paling halus ya, debu halus. Dan itu sampai kepada Eropa sana, sampai ke Amerika, ke seluruh dunia berputar terus. Dan itu mencapai ketinggian 33 sampai 43 ribu meter. Jadi 43 kilometer ya. Nanti ada lagi. Oke, kita lanjut. Ini menurut Self yang memetakan seperti ini. Tahun 84. Jadi kalau kita ada di pinggir pinggiran kaldera ya, bibir kaldera sebelah selatan nih, dari selatan ke arah utara. Ini dinding timur laut. Nah, jadi kaldera dasar kalderanya seperti begini. Nah, di sini itu ada itu yang tadi disebut Blurapitoi itu. Jadi di sini kecil ya, kecil sekali. Kalau dilihat dari ini, sehingga di sini adalah batuan termuda lah gitu ya. Dari Tambora sesudah letusan 1815. Jadi bayangannya seperti begini. Di lubang itu besar. Dari sini sampai ke sini 7 km jauh 7 km. Jalan ya, lumayan jauh, apalagi turun naik.
Nah, dinding sebelah sebelah timur laut nih, sebelah timur laut dan seperti begini. Nah, sehingga kalau misalnya kita akan turun ke dasar itu, ada jalannya yang lebih landai, tetapi tetap juga ada daerah-daerah yang pada waktu yang turunnya diperlukan tali, gitu ya, sehingga ke sana. Untuk turun ke dasar kaldera. Ini dia yang disebut Dorabitoy, kecil ya sebetulnya. Ini kubah lava ini di tengah-tengah kaldera, dasar kaldera. Ini batu yang termuda di Gunung Tambora ini. Gunung Tambora ini. Nah, ini itu pernah dianalisa, diambil contoh batunya, kemudian diambil secara fotografi dan kemudian juga geokimia. Yang salah satu hasilnya itu seperti begini. Jadi adalah ini adalah basalt. Jadi komposisinya itu adalah komposisi basa ya, komposisi basa dari si magma yang saat ini sekarang. Dan memang di Sumbawa begitu sih, khususnya di Tambora. Jadi dia tidak terlalu asam-asam betul. Jadi ini contohnya. Jadi bahwa ini akan sangat penting buat mitigasi, ini dilihat dari magmanya, karena memang kalau untuk jangka lama karena untuk terbentuknya letusan seperti ini itu tidak bertahun-tahun, beberapa tahun saja, tapi puluh tahun, ribu tahun, ratus tahun, ribu tahun, maksudnya gitu, ribu tahun nanti akan sampai. Lanjut. Jadi akhirnya dari data geologi yang ada bisa dikumpulkan seperti begini. Pertama kalinya itu adalah ada batuan sedimen, sebagai batuan dasar. Itu pada tersier atas di 12 sampai 15 juta tahun yang lalu. Keadaannya seperti gini, ini ada laut, masih laut. Ada segini, di sini ada daratan memang di sini. Nah, sesudah itu baru muncul gunung api, muncul. Inilah yang disebut pertamanya itu ada di sini Labumbum, namanya Labumbum. Ada Kawinda juga di sini. Ini yang tua. Kemudian baru muncul Tambora. Tambora itu besar. Tambora besar. Nah, sesudah itu muncul Tambora itu pada 80.000 tahun yang lalu sampai 4.000 tahun yang lalu. Nah, di situ muncul nih bangsa nih ya jerawat-jerawat gitulah ya. Muncul gunung api kecil gitu. Gunung api kecil. Nah, itu kita sebut sebagai cinder cone. D ini cinder cone. Ini ada 40 rupanya. Dan seperti begini. Nah, sesudah itu baru yang antara 4.000 sampai 1815 tuh pernah meletus sekali gitu ya, sekali. Tapi lapisan-lapisan biasa-biasa saja kecil. Tapi yang paling besar itu adalah 1815. Disebutnya sebagai eruption catastrophic. Catastrophic eruption gitu ya. Letusan besar sekali. Jadi ini yang secara vulkanostratigrafi itu begitu. Jadi vulkanostratigrafi itu ada jenis batunya, berdasarkan jenis batunya, nama jatuh, terus kemudian ada sumber atau dari mana sih itu diletuskan gitu ya. Dalam gunung api begitu. Maka tidak seperti batuan sedimen. Tadi ada nama batu, terus genesa kejadiannya itu apa, dan prosesnya maksudnya, dan kemudian satu lagi adalah dari sumber. Jadi tiga hal itu yang mendasari metode vulkanostratigrafi. Lanjut, ya oke. Itulah data geologi, saya anggap cukup. Sebetulnya banyak data-data yang tentang ini, data geologi tentang Tambora. Nah sekarang yang ketiga kita masuk, seberapa besar sih sebetulnya dari letusan atau erupsi Tambora 1815 itu? Jadi saya akan jelaskan di sini proses erupsinya, terus kemudian berapa besar sih dia kalau dibandingkan dengan gunung api yang lain di seluruh dunia. Terus kemudian data-data apa lagi yang kita bisa peroleh dari manapun dari seluruh dunia mengenai atau kaitannya dengan letusan atau erupsi Tambora 1815. Oke, ini ada satu hal yang bagus bahwa ini adalah Ibu Maryam ini itu ada di waktu itu dia menyimpan satu buku yang isinya itu adalah berupa cerita tentang
apa-apa yang terjadi di Sumbawa, termasuk Gunung Tambora. Letusan Gunung Tambora 1815 di dalamnya itu. Ini yang memberikan juga informasi yang sangat penting, apa yang dilihat secara geologi dan kemudian secara geofisika dan geokimia, yang kemudian dibandingkan dengan, terus dilengkapi dengan data sejarah. Nah, Ibu Maryam ini menyimpan ini, sehingga kita yakin betul bahwa tahun sekian itu dikaitkan dengan peristiwa geologi. Oh, ternyata ini tuh ini betul, ini adalah lapisan birokrasi flow yang tanggal sekian. Nah, gitu. Dan kemudian dan seterusnya. Ini berjasa sekali Ibu Maryam ini. Nah, ini kejadiannya. Jadi sebetulnya pada tahun 1812 itu memang pernah terjadi letusan kecil, yaitu ada erupsi abu hitam itu ya, itu di daerah puncak ya, daerah puncak. Itu menunjukkan bahwa itu adalah satu kejadian-kejadian di dalam fase-fase letusan-letusan awal. Jadi letusan awal itu, tapi belum letusan yang utama gitu loh. Nah, kemudian 5 April juga begitu. 5 April itu ada 34 ya. Jadi kolom-kolom letusan, jadi seperti kolom letusan itu nanti ada gambar juga yang letusan antara agak di belakang. Itu adalah menunjukkan bahwa ada kolom-kolom letusan beberapa terlihat oleh penduduk setempat. Nah, ini data dari masyarakat nih. Nah, kita secara geologi diterjemahkan menjadi data geologi. Nah, yang utamanya itu adalah erupsi yang menghasilkan dentuman itu, suara-suara dentuman yang sampai kedengaran asalnya sampai ke Jakarta nih, ke Jakarta terus dan Makassar. Nah, kemudian sesudah itu, baru 6-9 itu rupanya ada abu yang berjatuhan di Surabaya. Surabaya itu artinya 600 km ya ke sana. Ini selama 4 hari katanya di sini. 4 hari. Nah, berarti di sini memang berarti angin itu bertiup, karena di tempat lain nggak ada. Sehingga angin itu bertiup pada saat itu dari timur ke barat. Itu begitu. Nah, baru mulai 10 April. Di sini mulai utamanya itu di sini sebetulnya. 10 dan 11 sebetulnya sih. 10 dan 11. Jadi yang malam itu, ini dia yang ada disebut sebagai fire column. Yang seperti api gitu ya, seperti api tiang-tiang erupsi sebetulnya, tapi merah karena memang ini adalah malam jam 19 ya waktu itu. Jadi di situ adalah data dari penduduk itu adalah ada api katanya di 3 tempat ya, ada 3 tiang itu, tiang erupsi ya, itu yang warna itu merah seperti api aja, seperti api gitu ya, kelihatannya begitu. Nah, ini kalau secara geologi itu bisa diterjemahkan sebagai stage dari collapse dari Tambora waktu itu. Jadi ini berarti suatu letusan yang terjadi yang di pinggir kiri, pinggir tengah, dan pinggir kanan. Yang itu begitu meletus, kemudian itu akan menjadikan banyak sekali yang terlontarkan, dan kemudian sesudah itu material terlontarkan sehingga itu terjadi lubang, dan di samping lubang dia juga itu adalah ada amblasan dari yang tadi yang pinggiran dari material yang dilontarkan itu. Selanjutnya ada juga ada di sini adalah dari termasuk yang paling kuat ini, paling kuat. Jadi ini sudah tanggal 20 jam 20 itu adalah yang paling kuat yang menghasilkan piroklastik aliran. Nah, piroklastik aliran tadi yang mengalir itu sudah dilontarkan ke atas, kemudian jatuh lagi ke bawah, dan di lereng gunung api dia tuh mengalir
mengalir. Padahal padatan tapi mengalir sehingga memang dia temperaturnya sangat-sangat tinggi. Karena satu ilustrasi nanti saya lihatkan. Kemudian ada juga di sini bergumbur gitu ya, berkumpul. Kemudian yang turbulens lah gitu ya, dan dengan kecepatan yang tinggi karena memang ya tadi saya sebut bahwa pada waktu mengalir itu piroklastik aliran dia itu juga sering-sering terbentuk yang namanya secondary explosion gitu, sehingga jadi letusan yang sekunder ya, letusan sekunder di tengah jalan, sehingga dia tuh di samping mengalir dia, dengan adanya letusan sekunder jadi dia lebih cepat lagi karena dia melompat ke arah depan, melompat ke arah depan sehingga dia tuh menjadi lebih cepat lagi. Kalau itu disebutkan perhitungan diilustrasikan 80 km per jam kecepatannya. Kemudian sudah sampai kepada di Sanggar itu pantai timur ya, pantai timur itu rupanya batuan piroklastik aliran itu mencapai ke laut, permukaan laut. Begitu laut itu terkena air yang panas, bahan yang panas itu, dan juga volume yang cukup besar, nah sehingga dia itu air itu melompat-lompat sampai dia itu membentuk tsunami. Tsunami yang terbentuk di situ adalah setinggi 4 meter, disebutkan begitu. Dan tsunami itu dirasakan juga sampai kalau mengalir atau menjalar itu menjadi sampai kepada Jawa Timur 2 meter, dan juga di Maluku, di Kepulauan Maluku itu masih terasa itu setinggi 2 meter. Nah, 11 nih, baru 11. Tanggal 11 itu ini masih berlanjut ini. Dan letusan yang besar itu, tapi letusan besar ini sudah mulai menurun. Tapi mulai 11 ini sudah mulai ada gelap beberapa hari. Kegelapan beberapa hari artinya itu bahwa si abu itu dilontarkan ke atas, sehingga ke atas itu karena volumenya cukup banyak sehingga abu itu menutupi sinar matahari sehingga menjadi gelap di permukaan bumi. Kemudian di asfal juga begitu. Kemudian jatuhan piroklastik, maksud saya jatuhan piroklastik itu juga ada dengan angin yang dari timur ke barat, sehingga banyak di sebelah barat jatuhan piroklastik tadi itu. Nah, kemudian 11 April itu sudah mulai mengecil ini letusan erupsinya berhenti, dan berhentinya sama sekali itu, dan ini berlanjut 12 sampai 17 itu masih, tapi sudah banyak. Yang paling besarnya itu kan 10, dengan 11 masih berlanjut, tetapi 11 April maksudnya, tapi sedikit. Nah, 12 sampai 17 itu mengecil dan sama sekali berhenti pada tanggal 17 April. 17 April. Jadi letusan berhenti. Nah, jadi kalau kita bandingkan di gunung api itu, suatu energi gunung api biasanya disebutnya sebagai VEI atau Volcanic Explosivity Index. Jadi indeks eksplosivitas gunung api itu oleh Newhall dan Self 1992, dan sampai sekarang masih dipakai dan karena memang memudahkan. Dasarnya hanya dari satu volume, dan kemudian volume yang dilontarkan, maksudnya volume yang dilontarkan, kemudian juga ada namanya tinggi erupsi, tinggi tiang erupsi dari material yang dilontarkan tadi. Itu. Nah, dari yang volume segini, contohnya adalah nah yang besar-besar aja ya. Jadi itu VEI itu skalanya itu dari 0 sampai ke 8. Dari 0 sampai ke 8. Yang kelas 5 saja itu seperti Pinatubo ya. Itu Pinatubo itu sekitar 1 km kubik yang dilontarkan. Itu disebutnya sebagai ya very large juga disebutnya.
tapi VEI-nya adalah kelas 5. Nah, kemudian Tambora, kemudian kalau kelas 6 itu adalah 10 sampai 100 km batasnya begitu. 10 sampai 100 km kubik. Nah, Tambora itu adalah lebih dari 100 km kubik si volumenya. Sehingga dia itu dikategorikan sebagai kelas yang VEI-nya 7. VEI-nya 7. Nah, ada yang 8, contoh VEI 8 itu adalah Toba. Dihitungnya seperti itu. Toba, Yellowstone. Ada juga Santorini di Greek sana. Yunani ya. Di Yunani. Itu yang kelas-kelas 8 itu ya, kelas 8. Nah, Tambora itu adalah kelas kategori 7. Jadi ini cukup besar. Cukup besar. Dan dihitung-hitung itu hitungannya seperti itu. Lanjut. Jadi sebetulnya ada beberapa, kalau ini Slaughter dan Sigurdsson pernah menyebutkannya begini. Volcanic activity itu menghasilkan di sana di gunung api ada yang disebutnya letusan atau erupsi tipe Plinian. Jadi itu adalah dengan yang kolom letusannya tuh ke arah vertikal ke atas, tingginya 33 sampai 43 km di atas gunung api, dan kemudian nanti si tiang itu karena batuan-batuan dilontarkan itu berjatuhan, jadi tiangnya itu seolah-olah tiang itu asap saja ya, bukan tiang itu membentuk tiang gitu, enggak ya, hanya itu vertikal saja, sehingga kita sebut sebagai tiang. Nah, batuan-batuan yang sudah jatuh itu kalau sudah jatuh itu kan jadi bersih ya, jadi tidak ada tiang lagi. Nah, itu suara-suara yang terdengar itu sampai 2.600 km. 2.600 km. Ya, makanya sampai ke Bengkulu, terus Makassar, terus sampai ke Maluku ada. Nah, menurut ini Slaughter dan Sigurdsson itu jumlahnya tuh yang korbannya tuh lebih dari 92.000 orang di seluruh Sumbawa, kemudian ada juga Bali, Lombok gitu ya, Bali, Lombok. Nah, ini tentunya meninggalnya itu atau korbannya itu korban yang langsung dan tidak langsung gitu, langsung dan tidak langsung. Nanti jelaskan apa itu tidak langsung. Nah, kalau kita bagi yang volume material tadi itu 150 km itu sebagai abu, ya, 25 km sebagai tadi pyroclastic flow atau aliran. Jadi yang namanya pyroclastic aliran itu dari batuan yang sangat halus sampai ke batuan yang sangat besar, sampai ke, kalau kita sebutnya bom, itu batuan besar itu bisa sebesar mobil, bisa sebesar rumah tipe RSS sampai kepada rumah tipe 70 ada di sini batu sebesar itu dijatuhkan. Dan tapi biasanya kalau jatuh batuan yang besar itu biasanya tidak terlalu jauh dari lubang letusan. Begitu. Tapi itulah pyroclastic flow. Nah, sedangkan yang abu, yang ash ini, nah itu katanya 150 km kubik ya. Ini ya pendapat dia begitu. 150. Terus 25 km yang pyroclastic flow yang di daratan. Tapi ini menyeberang ke negara orang. Kemudian tsunami terbentuk di situ 1-4 meter di yang tadi disebut adalah di Sanggar. Nah, sedangkan penjalanannya sampai 1.200 km itu tsunami. Oke. Sekarang nomor 4, itu tadi nomor 3, apa impact-nya atau apa dampaknya? Jadi saya perlu tegaskan di sini bahwa yang kita lihat itu karena hasil yang dilontarkan itu lontaran besar sekali, hasilnya itu adalah namanya batuannya pyroclastic flow atau pyroclastic aliran, kemudian pyroclastic jatuhan, dan kemudian itu adalah yang injected ash. Itu adalah yang sangat-sangat halus, yang sampai ke 33 sampai 43 km itu yang halus-halus itu, dan itu terbawa angin dan kemudian juga masih di udara di stratosfer ya, namanya aerosol sulfat ya, yang halus-halus itu aerosol sulfat. Nah, aerosol sulfat itu
produk dari gunung api nih, sulfat SO4, kemudian CO3 juga, kemudian sulfida ya. Nah, ini adalah gas-gas atau batu material gunung api. Nah, 3 hal ini, kita jelaskan 3 hal ini. Jadi piroklastik jatuhan, aliran, piroklastik jatuhan, dan satu lagi adalah yang abu yang dilontarkan ke seluruh dunia dan berputar mengelilingi bumi beberapa kali. Kalau piroklastik flow tadi itu adalah batuannya dari abu dari halus sampai ke sangat kasar, temperaturnya sangat-sangat tinggi dan mengalirnya dengan kecepatan sangat tinggi dan suka menghasilkan letupan sekunder. Sedangkan piroklastik jatuhan itu relatif dingin karena memang dia tuh jatuh saja secara gravitasi, jatuh saja dan menutupi apa-apa yang ada di bumi, permukaan bumi. Sedangkan yang ini itu terbang terus di sana dan ini yang menyebabkan 3 tahun di sebagian dunia menjadi tidak punya merubah cuaca. Pola cuaca jadi berubah banyak. Oke, begini. Jadi Tambora eruption itu, Tambora erupsi 1815 ya, ada 3 hal. Tadi piroklastik flow, di sini piroklastik aliran, piroklastik jatuhan, dan satu lagi yang diinjeksikan ke lapisan stratosfer di udara. Yang piroklastik flow itu rupanya ini dia. Ini menghancurkan atau menghabiskan ya, memusnahkan 3. Di sana tuh ada 3 kerajaan di puncak itu, di daerah gunung itu, daerah gunung. Nanti akan sampai ke sana. Kemudian dari itu artinya memusnahkan kerajaan itu artinya itu putus rantai kebudayaan dan rantai bahasa. Di situ hilang semua gitu. Orang-orangnya juga hilang kecuali sedang bepergian ke Sumbawa bagian yang lain gitu. Itu mungkin masih hidup gitu. Seperti misalnya ke Dompu atau ke Sumbawa atau ke Bima itu zaman. Kalau kembali lagi ke sana melihat wow, harus habis sekali nih katanya kampungnya dia. Seperti itu. Itu sebabnya makanya di dalam cerita sering disebut sebagai di Tambora itu Pompeii of the East gitu ya. Seperti Pompeii di negara timur negara kita. Kalau piroklastik aliran, nah ini yang memang tidak panas ya, tidak panas, tetapi kan karena volumenya banyak gitu ya. Jatuh di Sumbawa, jatuh di Bali, jatuh di Lombok, itu menghasilkan semua tanaman, binatang ternak, kemudian juga rumah-rumah ditutupi dengan volume yang cukup besar. Nah, sehingga ada yang meninggal secara langsung, ada yang meninggal secara pelan-pelan. Kenapa? Karena memang ya tanaman tidak bisa berbuah, jadi gagal panen gitu ya. Kemudian kelaparan di mana-mana, penyakit berdatangan gitu, sehingga meninggal berangsur-angsur meninggal. Dan kemudian dari hitungan ini juga dari data-data ini kemudian dihitung juga. Ada juga yang kabur atau pergi dari sana juga, sehingga faktor-faktor itu juga dimasukkan dalam hitungan. Itu yang piroklastik fall yang ada masih di Indonesia, berarti di Indonesia. Nah, yang pengaruh kepada dunia ini dia, yaitu yang disemburkan ke udara itu, yang ke stratosfer itu, yang tadi saya sebut sebagai aerosol sulfat. Aerosol saja sebetulnya. Sulfat itu karena memang dominannya sulfat dari sini. Di sini ada cuaca dingin gitu ya, cuaca dingin tahun-tahun tidak ada summer sama sekali gitu. Nah, sehingga di sini banyak cerita-cerita dari sini, cerita-cerita yang berbagai macam sebagai impact dari macam-macam ya. Barangkali kalau misalnya di kita nih di dunia sekarang ini pandemi ini sudah berlangsung 1 tahun gitu ya.
Yang seperti begini tuh keadaan yang mencekam gitu, itu rupanya berlangsungnya hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Jadi kita bisa bayangkan itu. Terus kemudian musim dingin sangat dingin, musim panas pun dingin gitu. Bahkan musim panas pun itu terjadi hujan salju yang lebat sekali gitu. Kemudian lumpur, hujan itu di mana-mana, hujan itu jadi mudah gitu ya. Sehingga terbentuk lumpur-lumpur itu di mana-mana becek sekali. Banyak pengaruh. Nanti kita akan sampai kepada ada beberapa cerita. Kita kembali dulu apa yang terjadi di daerah Sumbawa. Jadi Sumbawa itu di sini, di Sumbawa itu ada Kampung Tambora, ada Kampung Pekat, ada Kampung Sanggar. Ada 3 kerajaan di sini. Kerajaan Tambora sebenarnya juga begitu, Kerajaan Tambora, kemudian Pekat, kemudian Sanggar. Nah, ini 3 ini yang berdekatan dengan Tambora itu musnah semua, musnah. Nah, sehingga jadi tidak ada yang hidup gitu ya. Nah, di sini Sanggar ini itu terjadi yang tadi itu tsunami di sini 4 meter. Di sini ada namanya Pekat di sini ya, Pekat. Jadi Pekat itu gunung api nanti ada gambaran, tidak menimbun atau dia mengubur kerajaan, tetapi kerajaan pun hilang juga oleh siklon yang panas gitu ya, habis juga. Nah, sehingga yang sisa itu adalah dari 6 kerajaan ya, Tambora, Sanggar, Pekat, kemudian Sumbawa, Dompu, Bima. Sumbawa, Dompu, Bima itu yang masih ada. Jadi mereka itu masih oke. Makanya ini Dompu seperti begini, kerajaannya masih yang dulu. Di Sumbawa juga seperti begini, dan Bima ini diperbaiki terus. Di Bima ini diperbaiki terus. Nah, di sini ada juga namanya library di sini. Library di mana juga tersimpan buku tadi cerita tentang Sumbawa dan juga termasuk Tambora. Jadi ini habis dan jadi ini hilang semua, kemudian sedangkan ini masih ada. Tapi ini kemudian Lombok di sebelah sini dan Bali di sebelah barat lagi itu juga kebagian abunya sehingga banyak yang meninggal. Oke. Saya latihan dulu di sini yang tadi saya maksud dengan pyroclastic flow. Ini begitu si letusan itu terbentuk, ya, ini yang disebut sebagai abu-abu dan material-material itu terlontarkan tinggi sekali. Nah, dan volume yang banyak sekali, besar sekali. Nah, ini itu membentuk seperti tiang gitu ya. Ini isinya padatan berdebu dan bergumul gitu, turbulens gitu terus ini. Nah, kemudian sudah tinggi dan kemudian tidak ada energi lagi untuk naik, sehingga dia itu jatuh gitu. Nah, khusus untuk yang pyroclastic aliran, ini temperaturnya sangat-sangat tinggi, sehingga pada waktu dia tuh jatuh ke sini, terus dia tuh begitu jatuh di lereng dan itu juga mengalir ke sini. Sudah mengalir terus sampai, dan ini kecepatan tinggi ya, 80 km per jam. Dan terus sampai ke sini, sampai ke pantai, Pekat, Kampung Pekat ya. Kampung Pekat itu sebelah barat daya ya, barat daya. Nah, jadi ini begitu turbulen gitu ya, temperatur sangat tinggi, kemudian juga secondary explosion juga terjadi, gitu, high pressure gas jet juga terjadi. Dan kemudian begitu sampai di sini, itu udara sih sangat-sangat panas, jadi sudah mengecil di sini, sudah mengecil tenaganya akan tetap, sehingga si Pekat di kampung-kampung sini memang tidak terkubur jadinya, tapi abunya sampai ke situ, abu panas seperti itu, sehingga kalau orang itu ya sudah nggak bisa hidup lagi gitu ya. Tetapi ininya tidak terkubur sini, tetapi sesudah itu panas di sini terjadi, kemudian angin cukup besar, sehingga angin yang cukup besar dan juga sangat kuat dan panas itu yang justru menghancurkan kampung-kampung di sini, di Pekat ini. Kalau di tempat lain didobrak dan kemudian terkubur. Itu nah, sedangkan ini yang saya ceritakan adalah pyroclastic aliran. Tapi kalau pyroclastic jatuhan itu adalah begini.
dilontarkan ke atas ke sana terus jatuh ke sana, terus kemudian biasanya sudah sampai atas itu dia tuh tertiup oleh angin. Dalam hal ini ke sana itu barat ya. Jadi dari kanan ke kiri itu arahnya ke arah ke barat, itu rupanya angin tuh ke situ arahnya, ke barat. Mohon maaf Pak, Ya. waktu pemaparannya 10 menit lagi. 10 menit lagi, oke. Sehingga di sini ini begitu mengalir ke sini dan bagi nantinya tuh jatuh secara horizontal saja, vertikal saja, itu sebagai gravitasi. Itu yang disebut gravitasi jatuhan. Itu jatuh di sini. Jadi materialnya jadi dari kecil sampai menengah. Tuh. Sedangkan yang paling tinggi itu adalah yang tadi diinjeksikan ke stratosfer, itu adalah abu yang kecil sekali. Dan itu akan sampai ke 43 km itu, sehingga nanti akan sampai ke lokasi lain. Jadi yang tadi itu dramatic impact, jadi pengaruhnya itu adalah sampai ke 600 km ya, itu yang untuk meletusnya dentuman, tsunami 1.200 km itunya. Nah, ada satu lagi global impact-nya itu begini. Nah, rupanya ada penurunan temperatur secara umum secara global itu 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius itu di tahun 1916. Secara sendiri itu ada yang menurun memang, tapi bahkan ada yang maksimum 10 derajat Celcius. Gitu. Sehingga turun, temperatur itu turun terus. Nah, itu yang tadi saya sebut sebagai aerosol sulfat. Nah, ini terdokumentasi di ice core, jadi di sana ada pemboran ada penelitian di pantai kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan. Nah, di situ tuh ada tempat pengeboran dibor sampai ke dalam berapa, sehingga dia itu ada di situ adalah core-nya, itu intinya itu, nah itu yang disimpan. Nah, rupanya sudah dipelajari banyak-banyak, akhirnya terus gunung api ini yang Krakatau, Tambora, bahkan yang terakhir itu adalah yang ditemukan itu Rinjani. Itu ditemukan di kutub, baik di kutub selatan maupun di kutub utara. Jadi artinya untuk yang Tambora ini penyebarannya abu yang ke sana itu melebar melebar baik ke kutub selatan maupun ke kutub utara, sehingga di situ terbentuk terendapkan di sana, dan di bornya di core-nya ice core itu tersimpan di situ dan bagus. Ini adalah si Broniman yang melihat. Nah, jadi totalnya itu fatalitiesnya atau korbannya itu kalau di sekitar Sumbawa, Bali, Lombok itu 117.000, sedangkan ke seluruh dunia itu lebih dari 200.000. Kita masih ingat pada waktu tsunami di Aceh itu sekitar 200.000. Itu hitungannya seperti itu. Oke, nah pyroclastic flow itu seperti begini. Kalau kita lihat ini ada di bagian F1, F2, jadi bagi-bagi lapis-lapis, itu kaitannya dengan waktu letusan. Nah, kemudian dari situ kita lihat diapakan itu. Nah, kita ingin membuktikan bahwa betul nggak yang ada yang terkubur, ternyata ada. Jadi di pyroclastic flow tadi ya, ini pyroclastic flow, ini semua dibuka, digali, terus, nah baru sudah beberapa 2-3 meter muncul ada ini yang kolom-kolom ini, kolom rumah itu ya, kolom rumah. Ini dari kayu nih. Nah, jadi ini adalah dapur, sehingga ini bangsa peralatan dapur tuh ada di sini, ini juga. Kemudian di sini ada ya ini manusia nih, manusia yang terkubur, skeleton, carbonized human skeleton. Dan ini adalah untuk ilustrasi saja, rumah itu sudah tidak ada lagi, tetapi rumah yang sebelumnya itu seperti begini. Sebelum tahun 1915 seperti gini. Jadi ini apa yang dilihatkan begitu. Kemudian yang ini manusia ini. Nah, ini adalah dapurnya, atap. Nah, seperti suasananya. Ini waktunya kita percepat ya. Nah, jadi kalau misalnya Tambora itu sebelah sana, penyebaran si aerosol itu terus menyebar, terus berputar begitu sampai ke seluruh dunia. Seluruh dunia beberapa hari. Sehingga pengaruhnya kepada bagaimana di Amerika,
ya ada harus dari bagian timur harus pergi ke barat karena barat mah aman. Nah, terus kemudian hujan es ada di musim panas, terus kemudian yang paling mengerikan di Amerika itu selama beberapa tahun itu gagal panen, kemudian pandemi, epidemik gitu ya. Nah, sehingga dia tuh lebih dari 100 bank pada tahun 1918 ya, itu merusak ekonomi. Lebih dari 100 bank bangkrut. Bisa dibayangkan itu di Amerika. Kemudian kalau di Jerman, di Jerman banyak itu beggar, mau di mana-mana banyak itu. Jadi kolera. Nah di India nih ada di Sungai Gangga itu terjadi kolera. Nah, ternyata kolera itu pengaruh dari Tambora tadi. Nah rupanya kolera itu menyebar ke seluruh Eropa Utara seperti itu. Utara naik ke sana. Eropa jadi macam-macam ya di sana. Nah ada cerita yang di Swiss, Frankenstein, ini vampire itu adalah mereka itu piknik ke sana untuk berjemur di sana musim summer di Swiss. Tetapi musim summer ini nggak datang-datang sehingga dia tuh gelap terus sehingga mencekam. Akhirnya ada 4 orang di situ mengadakan satu lomba membuat suatu cerita yang paling menyeramkan. Dari 4 itu ada Frankenstein dan Vampire yang paling bagus. Jadilah buku terkenal sampai dengan sekarang. Rupanya ini adalah terinspirasi sebetulnya oleh Tambora gitu ya, letusan Tambora sampai ke situ. Banyak seperti itu ya. Napoleon Bonaparte itu biasanya itu jagoan perang itu, tetapi dia tuh pernah kalah waktu itu karena yang paling andalannya itu adalah Maryam. Tapi Maryam itu pada waktu itu karena becek terus, jadi Maryam tidak bisa ditarik sehingga dia itu nggak bisa digunakan itu karena becek terus, berlumpur semua. Akhirnya dia kalah perang. Biasanya tidak pernah begitu. Di Cina sama juga ya seperti di situ. Barangkali ini Cina tadi sudah musim hujan, tapi ada hujan es. Di India yang tadi kolera tadi, kemudian di Eropa banyak hujan hujan salju yang begitu pekat gitu di musim panas ya, musim panas. Kemudian di Amerika, nah dia sampai 100 bank itu bangkrut ya, di Amerika. Ini dia. Mitigasi sekarang. Apa nih mitigasi? Jadi kita itu harus identifikasi gunung api itu sendiri, kita pelajari, dimonitor kegiatannya, terus kemudian karena ini adalah yang jangka panjang, tidak ada gunung yang menghasilkan kaldera itu tiap 3 tahun atau 5 tahun, nggak ada ya. Tapi kalau yang itu bisa, di Gunung Batur, Gunung Merapi, Gunung Krakatau sekarang itu 3-8 tahun sekali meletus. Tapi kalau yang meletusnya menghasilkan suatu kaldera itu besar, ribuan tahun. Sehingga oleh karena itu tidak mudah untuk melakukan mitigasi. Tetapi bagaimanapun investigasi tentang geologi itu sangat penting, yaitu dengan melihat bagaimana sih komposisi magma dari yang dikandung saat itu dan kemudian yang akan datang. Apakah ada perubahan, dilihat perkembangannya. Begitu. Kemudian kita tentu harus berkoordinasi dengan National Agency atau BNPB atau juga dengan BNPB-nya negara-negara tetangga sehingga semuanya terbentuk suatu koordinasi yang baik. Ini peta geologi, peta kawasan rawan bencananya dibuat, kemudian mana-mana daerah yang sangat bahaya dan setengah bahaya. Ini adalah pos gunung api, pos pengamatan gunung api yang maaf Pak. Ada? Habis ya? Pemaparannya sudah habis ya. Habis, oke. Memang udah habis kok, ini juga tinggal hanya kesimpulan, tapi kesimpulan juga sama aja. Gila, menghasilkan lebih dari 200 seluruh dunia, 200.000 ya. Sampai dengan sekarang Tambora itu dianggap sebagai yang paling besar letusannya. Dan itu, tapi ini juga merupakan satu tempat untuk yang belajar untuk baik. Untuk semua. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bapak atas pemaparannya yang sangat bermanfaat dan menarik sekali. Selanjutnya, selama 15 menit ke depan akan ada sesi tanya-jawab. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya. Oh iya, sudah ada pertanyaan yang masuk. Langsung saja dari Bapak Gideon Rizal Gardiawan. Pertanyaannya, software atau program komputer apa aja yang digunakan untuk analisis Gunung Tambora dan upaya mitigasi apa saja yang dilakukan pada aktivitas Gunung Tambora? Berikut juga alat apa saja yang dipakai dalam EWS Early Warning System Gunung Tambora. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ahmad Jumarma untuk menjawab pertanyaannya. Iya, bagus sekali. Terima kasih ini pertanyaannya. Siapa? Rizal ya? Siapa tadi? Software analisa. Nah, software analisa itu macam-macam. Jadi menganalisa apakah secara kimia, apakah secara geofisika gitu ya. Kemudian juga geologi. Tidak pernah lepas kalau untuk yang hal-hal yang besar seperti itu 3G kita sebut, geologi, geofisika, dan geokimia. Dan laboratoriumnya juga softwarenya juga bermacam-macam. Dan kemudian informasi sekarang. Nah, informasi sekarang ini kebencanaan khusus gunung api itu ada di aplikasi apa namanya yang vulkanologi itu aduh kok saya lupa ya namanya. Itu ada informasi di situ yang kemudian software upaya mitigasi atau jadi software itu menganalisa secara geokimia, secara geofisika juga menggunakan software sendiri-sendiri. Kemudian juga melihat geofisika itu melihatnya dengan memonitor gunung api itu dengan apa namanya dengan ada yang electric distance measurement, ada juga yang tentang kemiringan lereng, terus kemudian juga ada penjauhan jarak ya, penjauhan jarak dari daerah aman, daerah kuat, daerah stabil ke gunung. Jadi apakah dari itu menandakan kalau misalnya ada magma mendesak ke atas, magma itu punya volume sehingga dia itu secara horizontal dia juga tertekan ke arah luar, secara vertikal dia juga tertekan ke arah utara sehingga tilting atau kemiringan lereng itu jadi berubah-ubah gitu ya. Nah, dari berbagai macam 1, 2, 3, 4, 5 arah gitu, akhirnya kita bisa menyimpulkan yang mana yang sebetulnya ada sundulan dari bawah dari tentang magma. Itu fisiknya. Kimianya, apakah ada gas-gas kimia yang sampai ke atas, ada gas yang sejajar dengan penambahnya panas. Kalau panas makin tinggi, jadi gasnya juga akan tinggi. Contohnya adalah CO3 atau CO2. Nah, CO2 dengan itu menjadi CO3. Nah, CO3 itu bisa dilihat dari jarak jauh atau dari jarak dekat. Kalau dari jarak dekat ya kita ambil contoh gas. Tapi kalau jarak jauh, karena dia untuk mitigasi, jadi kita lihat secara ditembak di udara, jadi CO2 itu ada berapa terekam di alatnya. Sesudah itu dilihat dari waktu ke waktu perkembangannya yang dilihat sehingga menunjukkan besar kecilnya. Itu peralatan-peralatan yang ada. Kemudian upaya mitigasi yang tadi kebetulan saya sudah sebutkan bahwa khusus untuk yang gunung yang letusan besar itu harus dibantu tidak hanya alat-alat tadi dan pos gunung api, tetapi juga harus dilihat dari komposisi magma, perkembangan komposisi magma, sehingga itu harus dilihat secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Meskipun itu tentu memungkinkan itu untuk yang besar sekali itu kurang. Kalau untuk yang kecil-kecil yang menghasilkan kawah, ya itulah tadi. Seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Ada yang lain, silakan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Langsung ke pertanyaan kedua dari Saudara Jundan dari PEP Bandung.
Menurut Bapak, apakah yang menyebabkan pergeseran vulkanisme ketika Tambora meletus di 1815 dengan kondisi sekarang, yang di mana aktivitas vulkanisme itu didominasi oleh gunung api di bagian barat dan gunung api bagian timur cenderung tidur seperti batu Tambora sendiri? Baik, kepada Bapak, dipersilakan untuk menjawab. Ini bagus sekali nih pertanyaan ini. Memang susah juga. Memang si namanya apa tadi garis magma atau yang magma itu di Indonesia boleh sambung menyambung itu ya, tetapi tidak langsung berhubungan gitu ya. Misalnya antara gunung apa nih kita sebut Tangkuban Perahu dengan gunung yang lebih timurnya lagi itu langsung ke Slamet, dari Slamet terus ke Dieng, terus kemudian Gunung Sumbing, terus kemudian baru Gunung Merapi. Nah, itu memang saling menyambung kelihatannya dari situ. Tapi secara detailnya, Slamet sendiri, Dieng sendiri, terus Merapi sendiri, Tangkuban Perahu sendiri gitu ya. Sehingga mereka itu masing-masing saling berbeda si komposisinya. Dan sehingga ada batasan seperti itu memang mereka tuh meletusnya dari masing-masing. Nah, sedangkan misalnya meskipun letusan besar, tetap magma yang dikirim itu datang dari bawah sana, dari dalam. Dari dalam tuh maksudnya bisa sampai ke 80 km bahkan sampai ke 120 km ke bawah vertikal. Nah, tetapi itu biasanya itu tertangkap di satu namanya kantong magma atau hot zone, itu pada kedalaman sekitar 4-10 km. Nah, di situ terkumpul di si magma itu, yang itu adalah nanti calon atau bakal meletus dalam satu gunung itu gitu. Nah, sehingga terpisah ya, gunung A dengan gunung B itu terpisah. Jadi tidak menularkan seperti misalnya gunung Tambora meletus, boom, besar sekali, terus kemudian sebelahnya harus meletus. Enggak begitu ya, enggak begitu. Tidak seperti itu. Tetapi kalau misalnya Tambora itu meletus, kemudian ada hubungannya misalnya dengan suatu gempa, itu memungkinkan. Tetapi itu harus dilihat beberapa contohnya. Sesudah beberapa gempa, beberapa kali gempa, apakah terjadi kegiatan si Tambora apa tidak? Nah, itu memang dilihat. Untuk yang Sumatera, gunung-gunung apa di Sumatera memungkinkan seperti itu. Di Jawa agak kurang, di Nusa Tenggara juga agak kurang. Tetapi kalau misalnya kita masuk ke Maluku dan juga ke Sulawesi Utara, itu gunung-gunung seperti itu memungkinkan, memungkinkan bahwa gunung api itu bisa aktif tertrigger oleh suatu gempa. Gitu. Karena gempa itu tenaganya besar, sehingga memungkinkan si magma itu terganggu sehingga dia menjadi asam akhirnya menjadi kandungan gasnya jadi tinggi. Kandungan gasnya tinggi itu artinya daya dobraknya tinggi itu artinya berarti bisa meletuskan suatu gunung api. Begitu. Tapi khusus untuk yang ini harus dipelajari banyak. Datanya harus banyak. Kalau misalnya datanya 1-2 agak susah. Jadi memang statistik di sini diperlukan untuk mengetahui kesimpulan bagaimana bahwa si suatu gempa tektonik itu mempengaruhi atau men-trigger kegiatan suatu gunung api yang aktif. Begitu. Mudah-mudahan terjawab nih Junda. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Martinus Binus dari Ditjen Minerba Penempatan Provinsi NTT. Pertanyaannya, mengingatkan banyak masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api dan untuk meminimalisir dampak negatif gunung api terhadap manusia, apakah perlu masyarakat di sekitar gunung berapi direlokasi secara permanen ataukah ada solusi lain? Oh ya, bagus. Terima kasih. Ya memang di kita itu kan ada sekitar 127 ya gunung api aktif di Indonesia. Nah, secara keseluruhan di Indonesia itu 10%
10% penduduk Indonesia ini itu ada di sekitar gunung api. Jadi kalau misalnya penduduk kita sebutlah 260 sekian, 265 lah gitu ya, 265 juta gitu ya. Itu artinya 26,5 juta itu tinggalnya di sekitar gunung api gitu ya. Tetapi bukan berarti semuanya itu adalah harus dilontarkan, enggak gitu. Harus diungsikan keseluruhan secara permanen juga enggak. Itu sangat bergantung kepada kondisi gunung itu. Kondisi gunung itu. Kalau misalnya kondisi gunung itu memang sering meletus dan pengaruhnya kepada ke daerah-daerah yang dia tempati, ya memang dia harus ada relokasi memang. Tetapi itu pun itu tentu harus dibicarakan antara penduduk dengan pemerintah daerah setempat, karena memang daerah setempat itu juga harus mencari daerah namanya relokasi gitu ya, tempat relokasi. Jadi artinya satu tempat pindah yang dilakukan, tetapi itu juga tempat itu adalah hasil penelitian yang paling aman gitu. Contoh misalnya Gunung Merapi ya, Gunung Merapi. Gunung Merapi itu jarak paling dekat, jarak paling dekat dari letusan gunung api atau puncak gunung api itu sekitar 4 kilo. Sebetulnya ada juga yang kurang dari 4 kilo. Nah, tapi 4 kilo di bukit dengan 4 kilo di lembah itu lain ya. Nah, sehingga daerah bahayanya itu juga akan lain. Nah, kalau untuk Merapi, misalnya yang bahayanya itu bukan cuma awan panas, akan tetapi adalah juga lahar. Nah, sehingga di bagian-bagian lembah itu adalah merupakan daerah-daerah yang harus diperhatikan betul. Gitu. Nah, satu contoh yang di Merapi itu diambil tempat relokasi atau dipindahkan dari tempat ke tempat baru, itu memang sesudah hasil perhitungan bahwa dari waktu ke waktu secara statistik juga bahwa si penduduk itu selalu terkena dan selalu diungsikan gitu. Sudah aman balik lagi. Ya memang bisa sih, tidak apa-apa itu. Hanya sayangnya di Merapi itu letusan itu terjadi 3 sampai 8 tahun sekali gitu. Nah, tetapi cara seperti ini apabila ditempatkan atau dipakai, diaplikasikan di gunung-gunung lain, itu belum tentu tepat gitu. Jadi sangat bergantung kepada kondisi dari gunung itu sendiri. Seperti misalnya sekarang di mana gunung api yang di Sumatera Utara tuh yang lagi meletus, ada namanya lupa. Nah itu juga begitu. Di sana banyak orang yang menolak untuk relokasi. Meskipun gunung itu aktif selalu aktifnya itu, kalau aktif itu selalu ke arah situ gitu ya. Dan tapi mereka menolak untuk direlokasi. Nah, dalam soal itu memang itu sudah dibicarakan. Biasanya relokasi itu menyangkut banyak orang, mencakup banyak orang, dan itu juga makanya diperhitungkan dengan sebaik-baiknya, sehingga daerah yang baru itu adalah daerah yang paling bagus. Dan itu juga tidak mudah memindahkan orang dengan volume yang banyak ke satu tempat yang baru dengan kondisi atau lingkungan yang baru juga. Itu tidak mudah. Makanya harus diadakan satu semacam penjelasan, sosialisasi, terus kemudian juga ada dimotivasi, terus kemudian ada dikasih tempat untuk daerah, untuk kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Seperti begitu. Nah, kalau sudah terbiasa, nggak apa-apa, jalan terus biasa. Seperti bagaimana orang para transmigran yang dulu awalnya itu mereka nggak suka, tetapi lama-lama kok malah jadi betah. Gitu. Seperti begitu. Ya, jadi belum tentu harus secara permanen dihilangkan, yang tidak ya, tidak. Itu sangat bergantung kepada keadaan. Nah itu. Dan makanya kita ini harus mengenal di Indonesia itu ya boleh dikatakan sebagai daerah yang rawan bencana alam. Oleh karena itu kita di Indonesia
perlu perlu akrab lah dengan keadaan kita, bahwa kita tuh ada di lingkungan gunung api, ada di lingkungan tempat longsor, ada di lingkungan tempat gempa bumi, dan tempatnya itu juga, dan ada petanya gitu ya, petanya. Tetapi penduduk Indonesia bagaimanapun tinggal ada yang di situ. Nah, sehingga di Indonesia harus harus paham tentang itu, bagaimana kita harmonis dengan lingkungan hidup kita di Indonesia ini. Begitu saya pikir. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk webinar pertama HMTG PEP Bandung kali ini, alhamdulillah antusias audiensnya sangat tinggi dilihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk. Namun sayangnya waktu telah habis sehingga tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang masuk. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit kesimpulan, yakni Indonesia berada di kawasan Ring of Fire, di mana Indonesia itu memiliki 127 gunung api aktif, yang 18 diantaranya membentuk kardela. Dan salah satunya adalah Tambora yang meletus pada tahun 1815, yang disebut dengan eruption katastrofik. Di tengah kaldera tersebut terdapat kawah lava yang memiliki batuan termuda, dan Tambora juga termasuk ke dalam VEI kelas 7 dengan volume lebih dari 100 km kubik. Dampak dari erupsi Tambora itu ada piroklastik aliran, piroklastik jatuhan, dan aerosol sulfat yang dapat merubah pola cuaca. Akhir kata, saya Fasya Zahra pamit. Selanjutnya saya kembalikan kepada Triani selaku MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Fasya Zahra dari Program Studi Teknologi Geologi yang telah menjadi moderator pada acara webinar hari ini, dan juga pemaparan dari narasumber yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara webinar ini. Karena tadi pertanyaannya cukup banyak dan hanya 3 pertanyaan yang bisa terjawab, maka 3 pertanyaan tadi adalah yang menjadi pemenang. Jadi untuk pemenangnya diharapkan untuk mengirim nama lengkap dan alamat ke kontak person yang ada di poster. Acara selanjutnya yaitu memasuki sesi foto bersama. Diharapkan untuk para panelis dan hadirin semua untuk menyalakan fitur kameranya. Mungkin Bapak dan Ibu panelis diharapkan untuk menyalakan fitur kamera. Baik, langsung saja untuk operator bisa membantu untuk sesi dokumentasi ini. Silakan untuk operator. 1, 2, 3. Gimana, operator sudah? Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk semua yang berkenan untuk on-cam pada sesi dokumentasi ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir dari acara webinar hari ini yang sangat seru dan menarik ini. Terima kasih kepada para audiens, narasumber, dan Bapak Ibu serta teman-teman atas kehadirannya dan telah meluangkan waktunya pada acara webinar hari ini. Atas partisipasi dan kontribusinya untuk menyukseskan acara ini, semoga semua diberi kesehatan dan kebaikannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Triani sebagai pembawa acara dan rekan saya Fasya Zahra sebagai moderator, serta seluruh panitia dari acara webinar hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kami pamit undur diri pada acara kali ini.
Semoga bermanfaat dan membekas di hati teman-teman semua. Kami mempersilahkan kepada para audiens serta Bapak Ibu atau teman-teman semua diperkenankan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.